Mentawai, sebuah gugusan pulau di Sumatera bagian barat. Pulau ini memiliki keunikan. Meskipun ia berada menjadi bagian dari sebuah provinsi dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tetapi Mentawai dipenuhi dengan penduduk yang mayoritas memeluk agama Kristen. Pedalaman yang masih terjaga, eksotisme para penduduk asli yang sangat diminati oleh begitu banyak wisatawan-wisatawan mancanegara. Tidak hanya pedalaman, Mentawai juga memiliki pantai-pantai yang indah dan juga gelombang-gelombang laut yang sangat digemari bagi penggemar surfing. Namun semuanya menjadi berbeda ketika tahun 2010 Mentawai diguncang gempa. Dilanjutkan dengan tsunami besar yang menghancurkan seluruh daerah. Duka, tangis, kehilangan orang-orang yang dikasihi, harta benda, bahkan masa depan. Semuanya sudah berbeda. Gelombang lautan merenggut segalanya. Seperti halnya di banyak daerah-daerah bencana, maka bantuan segera datang. Mentawai pun mengalami hal itu. Ada begitu banyak orang yang membantu meringankan beban mereka pada saat itu. Namun apa yang terjadi setelah 2 tahun berlalu? Masihkah para dermawan itu mengingat mereka? Mentawai adalah daerah yang sudah lama dilayani oleh perkabaran Injil dari GKI, dari teman-teman dari Sumatera Utara, sehingga hampir 95% adalah orang-orang beragama Kristen. Memang pendudukan dan edukasi mereka rada beda dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Mentawai sendiri itu bagian dari Provinsi Sumatera Barat, sehingga ada satu kabupaten yang namanya Kabupaten Mentawai di dalam provinsi yang kebanyakan adalah teman-teman dari agama lain. Waktu terjadi tsunami itu membuat dalam waktu semalam itu banyak sekali anak-anak, banyak sekali orang yang menjadi yatim piatu dalam waktu semalam. Nah, teman-teman yang yatim piatu ini tidak punya saudara, ada juga saudara yang jauh dan sebagainya, hidupnya juga terlunta-lunta, itu yang langsung ditangani oleh tim gawat darurat dari beberapa badan-badan pelayanan, termasuk dari tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia. Setelah tanggap darurat, baik kesehatan, trauma healing dan sebagainya selesai, lalu mau apa? Mereka jadi tinggalkan semua. Kebutuhan bagi masyarakat yang ada di sana itu semakin butuh penanganan yang mendesak, terutama bagi anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya. Sampai saat ini kita punya anak-anak itu 167 orang yang masih belum tertangani dengan baik, dan beberapa puluh orang di antara mereka adalah masih di tempat komunitas tertentu yang akan dibawa kepada komunitas agama lain. Nah, ini yang menjadi
keprihatinan kita, beban kita, bagaimana ini bisa kita layani mereka sebaik-baiknya, baik dari segi kerohanian mereka untuk melakukan pemulihan dan juga untuk pendidikan bagi mereka. Dalam kerinduan untuk terus berbagi dengan para penduduk di Mentawai, GKI bersama dengan 7 lembaga lainnya membentuk sebuah yayasan bernama Kaum, Kasih Abadi untuk Mentawai. Kaum itu terdiri dari 7 badan pelayanan. 7 badan pelayanan, yang satu adalah dari tim GKI, Gerakan Kemanusiaan Indonesia. Lalu memang kita juga punya badan pelayanan penabur. Lalu dari teman-teman dari Gereja Kristus punya badan pelayanan sekolah Kristus Ketapang, mereka juga ikut campur. Dari badan pelayanan Lemuel, bergerak di bidang sekolah juga. Lalu dari Yayasan STT Setia. Yayasan STT Setia adalah sekolah tinggi teologi yang banyak mengirimkan penginjil ke Mentawai, jadi sudah ada di sana. Lalu dari Panti Asuhan Parapatan yang di Jakarta. Panti Asuhan Parapatan ini memang karena kita di sana akan mengambil atau memelihara, membesarkan, mendidik anak-anak itu di asrama. Kalau tidak di asrama akan sulit mengatur mereka karena kehidupan sosial mereka di sana berbeda dengan yang di Jawa. Sehingga kita perlu mengatur, katakanlah mendidik mereka, mengawasi mereka 24 jam, 7 hari seminggu, terus menerus. Walaupun kondisi sulit, walaupun tempat terbatas. Jadi anak-anak itu sekarang diasuh di panti yang kami buat, yaitu Panti Kaum Kasih Abadi untuk Mentawai. Sekarang anak-anaknya ada 40 dan akan segera datang lagi sekitar 32, jadi 72, dan masih akan dijemput lagi 130 anak dari pulau-pulau kecil yang memang dalam kondisi yang sangat parah. Jadi kita memilih anak-anak yang sangat-sangat tidak ada lagi keluarga dan sangat terlantar, lalu kita menampungnya di panti ini. Anak-anak ini sekarang diasuh di Panti Asuhan Kaum di Tua Pejat di Pulau Sipora, dan kita sudah membangun gedung yang baik dan ada 15 pengasuh di sana yang bisa mengajarkan mereka bukan hanya ilmu pengetahuan tetapi juga bagaimana mengajarkan kehidupan iman dan juga tata cara hidup yang baik, dan kita berharap mereka punya masa depan yang baik. Nah, apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa menjadi partisipasi Bapak Ibu dan kita sekalian untuk membantu kaum, untuk membantu anak-anak yang tanpa orang tua? Ya, kita berharap, kita bukan hanya mendoakan, ya pasti kalau doa itu sangat dibutuhkan, kita mendoakan kaum supaya bisa dengan sabar dan diberikan kekuatan melayani, dan juga minimal kita juga bisa misalnya bagaimana menjadi orang tua bagi mereka, dengan misalnya bagaimana menanggung kos satu anak itu berapa, sehingga kita bisa berpartisipasi. Atau kita juga bisa membantu guru-guru itu. Kita punya 15 pengasuh dan juga 19 guru. Nah, bagaimana kita bisa membantu biaya hidup dari seorang pengasuh dan kaum siap menerima. Atau juga bisa juga misalnya kita membantu dalam hal pembangunan panti asuhan yang kedua yang akan kita bangun karena sangat membutuhkan tempat lagi. Itu beberapa hal yang bisa kita jalankan.